Jadi ini mesti kita ngomongnya gitu, Madura kok dilawan gitu ya, Bung Rocky. Iya. Ngelawan Madura itu mesti ngelawan dua kali, ngelawan secara humor dan ngelawan secara logika, karena masyarakat Madura dua-duanya kuat dalam soal humor dan logika itu. Jadi saya berharap bahwa ekspresi itu dibaca oleh pemerintah, jangan juga terlalu reaktif. Dan teman-teman di Madura tentu berupaya untuk mencari jalan yang lebih lembut untuk mengucapkan kritik. Saya kira pesan itu juga akan muncul setelah evaluasi masyarakat Madura mendengarkan percakapan saya dengan Hersy Beno Arif. Baik, terima kasih. Kira-kira begitu nih. Ini memang unik ya kalau kita lihat etnis Madura ini punya keunikan tersendiri. Etnis Madura itu ada keterus-terangan seperti orang Betawi itu, seperti orang Tanah Abang. Jadi ini ada poros baru nih, Petamburan Pamekasan kalau begini nih ya. Saya bisa mengerti karena ya memang hanya soal Habib Rizik yang terus-menerus diucapkan hari ini. Dan kelihatannya kekuasaan kemanapun Habib Rizik melangkah itu kekuasaan udah ada di situ lebih dulu tuh. Jadi mungkin juga teman-teman di Madura merasa ada yang kurang pas secara kekuasaan menghadapi Habib Rizik. Dan ekspresinya tentu nggak mungkin harus bawa truk menyeberang jembatan Suramadu terus jalan truknya ke istana. Jadi simbol yang paling dekat ya Pak Mahfud tentu, dan itu ekspresi aja. Saya anggap itu satu ekspresi yang secara simbolik mau menerangkan bahwa pikiran kritis itu ada di mana-mana sekarang tuh. Bukan sekedar di kami, bukan sekedar di FPI, tapi juga di kalangan masyarakat Madura tuh. Jadi ini menunjukkan bahwa politik hari ini merembes ke semua wilayah dan orang akhirnya jadi peka dengan keadaan di Jakarta tuh. Nah ini menunjukkan bahwa suhu politik memang meninggi dan itu harus betul-betul bisa dibaca oleh intelijen dengan baik, lalu dirumuskan sebagai kebijakan oleh KSP, lalu tiba pada Presiden Jokowi dan mesti ambil satu langkah politik yang bijak, terutama beberapa hari ini karena terus-menerus dianggap kekuasaan pamer peralatan kekerasan untuk membeku Habib Rizik. Jadi segala macam headline Jakarta itu akhirnya diterjemahkan secara sangat taktis di Madura karena memilih untuk berdemonstrasi di rumah Pak Mahfud MD. Ya. Mungkin kalau ada kendaraan lebih cepat, mungkin teman-teman di Madura itu bergerak ke Solo tuh buat demo di depan rumah Pak Jokowi. Ya. Walaupun tentu saja kita tidak sepakat ya dengan pilihan apalagi rumah orang tua, pasti kita bayangkan orang Pak Mahfud udah sepuh gitu ya. Tetapi mungkin dari sisi kultur yang perlu kita pahami, Bung Rocky, Anda sendiri cukup bersetua dengan kawan-kawan di Madura ini. Pernah kesana berapa kali, Bung Rocky? Saya berapa kali ke Madura dan setahun 2 tahun lalu saya kasih ceramah justru di rumah salah seorang ustadz sepuh yang pada waktu itu baru meninggal 1 tahun kemudian. Lalu saya diminta beri ceramah di situ di rumah ustadz yang berhadap-hadapan dengan masjid yang saya dibully seolah-olah saya berceramah di dalam masjid. Padahal saya berceramah di rumah ustadz. Betul. Dan ustadz perkenalkan perlengkapan belajar santri di situ. Saya bahkan diterangkan tentang fungsi dari kris-kris para sesepuh, ustadz sepuh di Madura. Juga pernah berceramah di beberapa universitas, mahasiswa undang. Jadi saya mungkin 3-4 kali ke Madura dalam periode politik Pilpres itu saya 3-4 kali ada di Madura tuh. Ya. Yang Anda tangkap seperti apa itu? Orang Madura itu ya, saya tahu orang Madura lama saya kenal. Teman-teman Pak Mahfud sendiri saya kenal, Didi Rahbini, macam-macam lah.
yang memang ekspresinya adalah ekspresi sesaat. Jadi apa yang dipikirkan ya itu diucapkan, bahkan dalam bentuk humor atau dalam bentuk satire khas Madura kan kita tahu. Tapi itu memperlihatkan kemampuan orang Madura untuk mengendapkan problem yang rumit lalu dieksplisitkan, diterangkan dalam bentuk humor. Itu saya gembira tuh. Dan kita tahu Gus Dur paling senang kalau udah mentok debatnya tuh ya, dia Gus Dur cari humor. Mati ketawa cara Madura tuh, Pak. Itu cara-cara Gus Dur tuh. Sebagai orang yang dekat dengan Gus Dur, Anda saya kira pasti mendapat banyak joke-joke tentang Madura dari Gus Dur ya. Iya, satu waktu Gus Dur cerita tentang orang yang nawar becak, kalau nggak salah becaknya kemahalan, terus dia tawar separuh harga tuh, mungkin 100.000, terus dia tawar 50.000. Tukang becak bilang oke, silakan naik tuh. Lalu dibawa kebut-kebutan gitu kan. Terus penumpangnya panik tuh, bagaimana ini kan mesti ada keselamatan. Kalau bayarnya separuh ya selamatnya juga separuh katanya. Ya. Gitu-gitu tuh. Jadi kalau ngomong dengan Madura itu ada logika tertentu yang membuat kita paham bahwa mereka cerdas itu, mengucapkan kritik dengan satira dan ya kalau lagi tegang-tegang ya melucu aja. Ya, saya kira masih banyak stok lain. Tapi kalau kita kembali lagi ke kasusnya Pak Mahfud ini, kita mungkin merupakan cermin dari masyarakat kita sekarang. Cuma saja kebetulan saja ekspresinya di Madura berbeda gitu ya. Jadi kalau Anda tangkap, apakah suasana yang sama juga itu muncul di berbagai daerah lain? Saya kira itu persisnya. Jadi terekspresi di Madura karena tadi Madura lebih ekspresif itu. Yang lain mungkin menunda-nunda. Jadi saya kira itu betul tadi, itu situasi di daerah lain juga begitu. Tapi kan Istana selalu bilang ini ada stabilitas itu. Istana nggak bisa bedain antara stability dan stagnation, stabilitas dan stagnasi itu. Dalam keadaan stagnasi juga seolah-olah ada yang stabil, tapi sebetulnya karena mentok macet, maka seolah-olah stabil, padahal stagnan. Itu soalnya politik kita sebetulnya bukan stabil, tapi stagnan hari ini. Dan sesuatu yang stagnan selalu harus diuraikan di mana stagnannya, supaya energi itu tidak menggumpal menjadi dendam, menjadi kejengkelan. Nah, bagian itu yang nggak bisa dibuka oleh politisi Istana, karena politisi Istana itu bawaannya mau ngamuk aja, bawaannya mau nguber orang aja tuh, bawaannya mau borgol orang aja tuh. Itu yang membuat makin stagnan. Tapi karena Istana nggak punya sensor di publik, maka Istana menganggap ini stabil gitu. Nah, peristiwa di Madura itu menunjukkan bahwa yang dianggap stabil oleh Istana itu ternyata mencuat sebagai satu problem di tanah Madura. Dan itu mestinya Istana belajar bahwa nggak stabil sebetulnya politik kita tuh. Politik kita labil. Harusnya berterima kasih pada peristiwa di Madura sebagai tanda bahwa ada yang disebut civil disobedience yang kemudian tumbuh menjadi perlawanan diam-diam. Tentu saya tetap ingin supaya perselisihan politik tidak diselesaikan di jalan, tidak diselesaikan dengan adu massa tuh. Jadi harus ada kesempatan untuk membuka percakapan. Walaupun saya juga tahu bahwa lama-lama memang nggak ada tertutup percakapan. Kalau udah tertutup, Istana nggak membuka peluang, maka hukum-hukum sosiologi mulai bekerja, yaitu apa yang tidak bisa diuraikan dengan pikiran akan diselesaikan di jalanan. Itu udah jadi hukum aja tuh. Jadi artinya sebenarnya dalam tanda petik pemerintah harus berterima kasih kepada orang Madura yang dengan ekspresinya itu kemudian memberikan sinyal yang kuat pada pemerintah bahwa ada sesuatu yang harus dibenahi oleh pemerintah, kan begitu? Ya, itu sebetulnya itu termometer. Madura ini jadi termometer. Ada termometer yang lebih sifatnya strategis internasional, yaitu Papua. Tapi sama-sama Papua juga itu sinyal bahwa keadilan tidak tiba di tanah Papua itu kan. Jadi semua soal itu mesti betul-betul secara bijak diuraikan, terutama oleh penanggung jawab keamanan tuh. Jadi Menteri Pertahanan, Menteri Menko Polhukam sendiri, Menteri Hukum, Menteri Dalam Negeri, kan mereka mesti
tunjukkan satu keadaan pada presiden supaya presiden paham bahwa negeri ini tidak sedang baik-baik saja, tidak sedang stabil, tapi justru macet, stagnan itu yang mesti diketahui oleh presiden itu. Ini saya udah mulai jadi penasihat presiden ini. Iya. Oh ya, Anda tadi bicara soal Papua. Memang situasinya sekarang cukup serius di Papua ya. Sudah ada semacam deklarasi kemerdekaan atau deklarasi memisahkan diri dari Indonesia. Iya, ini 1 Desember dan Papua itu kan selalu jadi semacam tempat persaingan sebut aja superpower terbatas di regional yang berupaya untuk mengintip Indonesia stabil apa enggak Indonesia itu. Jadi soal itu sebetulnya yang mesti dibaca secara cepat juga oleh intelijen supaya operasi-operasi kekerasan itu harus betul-betul diingatkan soal hak asasi manusia, karena sekali tergelincir pada HAM itu seluruh dunia akan kembali menselebritikan itu tuntutan independen dari masyarakat Papua itu. Dan itu bagi forum internasional itu adalah hak untuk menentukan nasib sendiri, itu hak dari awal yang disebut bagian dari hak asasi sebuah bangsa tuh. Nah, kemampuan diplomasi kita justru tertinggal. Sementara tokoh-tokoh Papua punya peralatan diplomasi yang dikelola dari luar negeri, dari pusat-pusat pemberitaan internasional, terutama di Inggris itu kan. Nah, ini yang jadi bagian diplomasinya nggak bisa dikerjakan secara bersih oleh Departemen Luar Negeri karena nggak ada pakem tentang apa sebetulnya yang bisa disodorkan sebagai materi diskusi dengan teman-teman di Papua tuh. Yang jelas Papua kecewa dengan kemaslahatan yang dijanjikan oleh Presiden. Padahal Presiden kan mestinya nggak terjadi di Papua karena Presiden mungkin 10 kali bolak-balik ke Papua selama Pilpres. Kalau begitu apa yang dia janjikan sebetulnya sehingga tidak masuk di dalam hati nurani masyarakat Papua itu. Ya, dan sebenarnya kan sebuah ironi kalau kemarin pada Pilpres kemarin di Papua Presiden Jokowi menang telak, tapi kemudian sekarang di tengah perjalanan orang Papua minta memisahkan diri. Tetapi sebaliknya kalau kayak di Madura kan memang Presiden Jokowi kalah telak di sana kan gitu. Jadi wajar kalau kemudian ini kan kalau kita membuat perbandingan berdasarkan data Pilpres kemarin. Ya. Ya, jadi akhirnya terlihat bahwa yang disebut angka elektoral statistik itu tidak berlaku sepenuhnya tuh di Papua jadi lain, di Madura bisa masuk akal, tapi lepas dari angka elektoral itu memang ada situasi internasional yang masuk terus mempengaruhi perpolitikan nasional tuh. Karena kita ada di ujung krisis Cina Selatan. Jadi seluruh keterangan tentang Indonesia selalu dikaitkan dengan potensi Indonesia terlibat di dalam proxy war di Cina Selatan. Demikian juga cara internasional memandang Indonesia hari-hari ini justru memburuk karena diperlihatkan bahwa Indonesia tidak bisa mengelola utang, susah kita dapat utang. Jadi seluruh perangkat persiapan stabilitas nasional sebetulnya sedang rapuh. Karena itu bohong kalau pemerintah bilang ini stabil, kita bisa kendalikan. Loh, secara ekonomi kita rapuh, kemampuan diplomasi utang kita juga buruk, proksi kita di Cina Selatan tidak jelas. Jadi potensi Papua untuk menuntut lebih jauh itu bisa berlangsung lebih drastis dari yang dibayangkan itu. Demikian juga Madura juga pernah punya atau bahkan masih punya semacam memori otonomi itu. Demikian juga tempat-tempat lain tuh, Sulawesi, Ambon, Aceh yang jelas-jelas sangat rawan dari soal-soal politik separatis yang dirumuskan oleh istana sebagai separatis. Tapi sebetulnya ini soal justice aja kan. Soal kemampuan istana untuk mendistribusikan keadilan tidak dirasakan di Aceh, tidak dirasakan di Papua, juga tidak dirasakan di Madura itu. Jadi ini yang mesti dihitung sebetulnya. Basis sosiologi dari keresahan publik itu apa? Itu yang mesti dihitung. Ya. Karena kalau kemudian salah kalkulasi, pemerintah akan terlalu dengan sumber daya yang terbatas sekarang karena COVID, kemudian ekonomi juga lagi babak belur. Tapi kemudian menghadapi persoalan-persoalan di berbagai medan pertempuran gitu ya.
saya menyebut medan pertempuran, bukan medan petamburan nih, Bung Rocky ya. Kan ini dalam tanda petik kan itu menjadi sangat berat kan. Satu sisi menghadapi persoalan Habib Rizik, sekarang muncul Madura, kemudian ada Papua dan sebagainya, dan bisa saja itu meletup di beberapa tempat lain. Kan jadi harusnya pemerintah punya skala prioritas, mana yang kemudian harus diselesaikan dan mana yang mesti dirangkul dan sebagainya, kan begitu harusnya. Harusnya, jadi skala prioritas mesti ditentukan. Ekstrim kekerasan dilawan dengan senjata, tapi hal-hal yang menyangkut ketegangan politik yang antar masyarakat sipil itu kan bisa pakai soft power kan, nggak perlu pakai hard power dengan ancaman segala macam atau kalimat-kalimat yang bersifat memusuhi itu. Jadi sekali lagi kita belajar bahwa Indonesia justru makin lama makin kekurangan kemampuan untuk merekatkan bangsa itu. Dan itu nggak mungkin kita mulai mengurai itu kalau pemerintah tidak mengakui dulu bahwa rejim ini gagal mengeratkan hubungan antar masyarakat. Jadi kalau pengakuan itu tidak datang, maka masalah-masalah ini akan dikunci dengan arogansi. Lalu mulai Barreskrim panggil orang sana sini, macam-macam kan akibatnya. Dan perluasan keresahan itu yang dibaca oleh publik internasional. Jadi agak aneh nih rejim Pak Jokowi ini, padahal di dalamnya banyak pegiat hak asasi manusia kan, yang paham bahwa kalau ada sinyal dari Inggris tentang sinyal negara-negara Eropa tentang Papua, itu artinya ada persiapan yang lebih luas di masyarakat Eropa itu. Demikian juga masyarakat Afrika memberi sinyal, masyarakat Melanesia memberi sinyal itu tuh. Sekarang ditambah dengan Madura. Nanti pemerintah bilang lain, ini problemnya lain, ini Habib Rizik. Bukan, ini satu paket dari ketidakberdayaan masyarakat untuk mengungkapkan kritiknya itu, sehingga keluar dalam bentuk protes yang kadang-kala memang terlihat agak keras itu. Ya, jadi sekali lagi kita mesti garis bahwa lepas bahwa kita tidak sepakat dengan cara unjuk rasa ke rumah orang tuanya Pak Mahfud, tetapi orang Madura menunjukkan satu pukulan telak terhadap pemerintah dengan simbolisasi menyerang simbol-simbolnya Mahfud MD gitu. Ya, itu keadaan psikologi massa yang direpres selalu akan cari outlet, dan kadang-kala outlet itu nggak diduga tuh. Orang nggak pernah duga bahwa sebanyak itu datang, dan orang nggak pernah duga kok ke tempatnya ibunya Profesor Mahfud. Tentu mereka yang berdemo ke situ juga sudah menghitung apa efeknya nanti. Ini apa nggak tunggu Pak Mahfud datang atau langsung terbang ke Jakarta. Jadi kesiagaan publik juga menunjukkan bahwa cara berdemonstrasi itu juga sudah dihitung baik buruknya. Dan itu yang diambil oleh masyarakat Madura. Jadi ini mesti kita ngomongnya gitu, Madura kok dilawan gitu ya, Bung Rocky. Iya. Ngelawan Madura itu mesti ngelawan dua kali, ngelawan secara humor dan ngelawan secara logika, karena masyarakat Madura dua-duanya kuat dalam soal humor dan logika itu. Jadi saya berharap bahwa ekspresi itu dibaca oleh pemerintah, jangan juga terlalu reaktif, dan teman-teman di Madura tentu berupaya untuk mencari jalan yang lebih lembut untuk mengucapkan kritik. Saya kira pesan itu juga akan muncul setelah evaluasi masyarakat Madura mendengarkan percakapan saya dengan Hersubeno Arif. Baik, terima kasih.